Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 10 itu, innamas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Kalau kalian itu pelaku sabar, kalau kalian itu adalah orang yang sabar, maka kalian akan mendapatkan pahala yang mana pahalanya itu bighairi hisab, tidak terhitung. Masya Allah ya. Kalau kita sholat duha, pahalanya kelihatan. Pahalanya apa? Sama kayak kita itu diluaskan rezekinya. Kalau kita sholat syuruk, maka kita akan mendapatkan jaminan, kata Rasulullah, itu seperti haji dan umroh. Tapi kalau kita bisa bersabar, maka kata Allah sendiri adalah bighairi hisab. Jadi kayak pahalanya itu tidak terhitung. Nah, maka kemudian bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kesabarannya, dengan keikhlasannya untuk mencari ketauhidan, untuk mencari yang namanya apa sih Islam itu, apa sih yang namanya kayak mana, Rob itu yang bagaimana gitu loh, Masya Allah. Maka di surah di juz ke-7 itu kan ada satu halaman itu menceritakan bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam itu mencari tentang ketauhidannya. Yang kita tahu semua ya kan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyendiri di gua. Nah, makanya saya pernah menyampaikan itu kemarin, kalau kita sudah sampai ke titik overthinking tertinggi, kalau kita sudah mencapai titik di mana pikiran kita itu luar biasa ruwet banget, maka yang paling kita lakukan itu adalah kita menyendiri. Coba menyendiri, coba kita cari tempat yang sunyi, coba kita cari tempat yang tenang, bagaimana hati kita, kemudian otak kita saling kolaborasi untuk bisa memecahkan suatu masalah. Sama kayak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika pikirannya ruwet, ketika hatinya gundah gulana, Nabi Ibrahim alaihissalam mencari tempat yang sunyi. Di mana? Ketika itu kalau di dalam sirah itu masuknya ke dalam menyendiri di dalam gua. Apa kemudian yang dicari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang mana Rob Allah subhanahu wa ta'ala itu. Di situ Allah kasih tahu. Di situ Allah kemudian, banyak banget yang komentar ya, Masya Allah. Di situ kemudian banyak juga yang komen. Di situ kemudian banyak Allah potret abadi dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari Robnya. Apa? Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan keluar mulut buah, melihat ke arah bulan, kemudian apa yang kita katakannya? Kayaknya ini adalah Tuhanku, sebab dia bisa menyejukkan, sebab dia bisa memberikan cahaya gitu. Maka kemudian ketika bulannya itu sudah tidak ada, apa yang terjadi? Di situ kata Nabi Ibrahim alaihissalam, enggak, Tuhanku tidak akan menghilang, Tuhanku tidak akan meninggalkanku. Lanjut ketika masuk ke matahari. Ketika matahari datang kan kita semua tahu ceritanya. Akhirnya kata Nabi Ibrahim alaihissalam apa? Oh, ini Tuhanku, hadza akbar, ini besar, lebih besar daripada bulan. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ini Tuhanku katanya, sebab ini lebih besar dan ini memberikan cahaya dan dia memberikan sebagai macam sinar untuk bisa menerangi, untuk bisa menghangatkan. Ini Tuhanku. Ketika itu hilang, ketika matahari itu sudah terbenam, maka apa yang terjadi? Nabi Ibrahim mengatakan, bukan, ini bukan Tuhanku, Tuhanku tidak akan meninggalkanku, Tuhanku dan tidak akan mati. Inilah tentang bagaimana cara Nabi Ibrahim itu mencari ketauhidan. Artinya apa? Artinya adalah bagaimana cara kita itu kalau kita sendiri yang mencari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita untuk berkorban, maka ketika sudah kita menemukan jawabannya, contoh gampangnya kayak gini. Kalau kita itu susah banget untuk mengerjakan matematika atau kimia. Ketika kita cari sendiri, belajar, kemudian udah kemudian ulangan, cari jalannya sendiri, dapat jawabannya, itu bakal lebih memuaskan daripada kita mencontek. Maka itu kayak lebih kita apresiasi sendiri, kita akan mempertahankan, wah ini kayaknya keren banget jalan kita. Loh, sama kayak Nabi Ibrahim itu begitu. Ketika udah ketemu, oh ini bukan Tuhanku nih, bulan bukan Tuhan aku, matahari bukan Tuhan aku. Apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah mencari Tuhannya, yang mana Tuhannya? Fa'lam annahu la ilaha illahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian apa yang terjadi? Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam merasa lega. Kapan merasa lega? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendaki gunung Tursina. Ketika sinyalnya, coba refresh. Yang nge-like coba refresh dulu, kemudian login lagi. Kok nge-like sih? Padahal nggak nge-like nih, kalau masih di sini nggak nge-like nih. Lancar ya teman-teman nih.
nih, Masya Allah. Makanya teman-teman, jadi kalau kita lanjut ya nggak apa-apa, dikit lagi nih. Nah, jadi maksud saya itu ketika kita sudah mencari mana, kan kata Allah Subhanahu wa taala itu fa'alam annahu la ilaha illahu. Jadi sebelum kalian itu annahu la ilaha illahu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia, maka coba kalian itu fa'lam, pelajari. Maka ketika kita itu sudah mempelajari yang mana Tuhan kita dan memang ini adalah benar-benar Tuhan kita, maka rasa yang kemudian kita tanam itu bakal menjadi sesuatu yang kayak menjadikan kita itu rela berkorban untuk apa yang kita cintai, apa yang kita sayangi. Sambung ke ketika kemarin hari tasyrik ya, ketika Idul Adha, ketika hari tasyrik 11, 12, 13, gara-gara Nabi Ibrahim itu udah terlalu cinta sama Allah Subhanahu wa taala, cintanya paling atas keluarga, cinta kepada Allah, istri, anak-anak gitu. Maka kemudian apa yang terjadi ketika Allah katakan di situ, wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Bukan karena nggak sayang Nabi Ibrahim kemudian menyembelih anaknya Ismail, bukan. Kata Allah juga apa? Wahai Ibrahim, tinggalkan istrimu Siti Hajar di tempat yang gurun dan panas. Bukan karena nggak cinta Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya di tempat yang gurun dan panas, bukan. Tapi gara-gara fa'lam annahu la ilaha illahu, maka apa yang terjadi? Di situ Nabi Ibrahim, ya, saya akan melakukannya. Sama kayak kita. Kenapa nggak di IG aja, Bang? Kalau di IG itu nggak ada ininya. Nah ya, juz ke-7. Jadi teman-teman kalau mau buka tentang bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam mencari tentang ketauhidannya, coba buka surah juz 7, surah ke-6 ayat 74 sampai dengan ayat 83. Nah nih, kayak Melinda nih, baik banget nih. Saya lupa bawa Quran, ya Allah. Di juz ke-7, surah ke-6, ayat 74, kemudian sampai dengan ayat 83. Lanjut pembahasan yang tadi. Ini sponsor ya, kalau live di IG agak nggak dapat apa-apa, bukan nggak dapat apa-apa, tapi memang kayak di sini itu dapat topik gitu, dapat kayak kita bisa teman-teman yang mau belajar di sini, teman-teman itu nggak bakal mencari sesuatu yang kayak demi untuk dapat ilmu itu bakal bisa rela berkorban. Nah, sama kayak gini. Lanjut, kenapa nggak apalagi nih putus-putus, yang lain putus-putus nggak. Jadi kalau putus-putus itu boleh refresh dulu, kemudian kalau enggak, aman. Nah, ntar lagi kita masuk ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kan saya ini 30 menit ya, dari jam, karena kita ngejar maghrib kemarin, ternyata udah masuk maghrib banget, Masya Allah. Dari jam 5 sampai jam 5.30. Ini masih 17. Jam 5.17. Jangan ngerekord karena bisa nge-lag. Nah iya gitu. Wah, lu udah lama banget ya. Ini kalau di daerah Jakarta, kalau di daerah Jawa dan sekitarnya, bukan, kalau di daerah Jawa Barat, Jakarta, Jabodetabek ini harusnya jam 17.77. WIB tuh harusnya 17.77 ya. WIB. Bahas nikah. Oke. Setelah event ini, setelah saya kan kemarin gara-gara kenapa mau bahas ini, gara-gara ada pelajaran penting dari Nabi Ibrahim. Mungkin setelahnya kita bakal bahas apa keajaiban kita sebelum akad, apa keajaiban kita setelah sebelum menikah, apa keajaiban kita sebelum berkhitbah, apa kehebatan daripada yang namanya istikharah di cerita next selanjutnya. Nanti kita bakal bahas itu, tapi saya mau bahas tentang Nabi Ibrahim dulu.
Lanjut sih, ya Allah, jangan bahas sinyal dulu, kan waktunya sedikit. Allah, ini keren banget nih, Najla. Semangat kan Najla. Kita lanjut ke tema tadi. Nah, dari pelajaran bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencari yang namanya ketauhidan, itu balik lagi ya, kalau teman-teman itu bawa Al-Quran, buka Al-Quran yang ada terjemahannya, buka buka juz ke-7, surah ke-6, ayat 73 sampai ayat 70-an sampai ayat 80-an. Benar, jangan kemana-mana bahasannya. Iya, ini segera-gara baca komentar, ya Allah. Dari pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam inilah yang ketika prime time itu di bulan Zulhijjah. Maka ketika salah bagi kita ketika kemarin itu di hari tasyrik, ini ya, ngaku aja, yang kemarin di hari tasyrik itu kan ada sunnahnya, di setiap setelah sholat ucapkanlah takbir. Setelah kita sholat subuh ucapkan takbir, Allahu Akbar gitu. Kemudian setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, maka itu sunnahnya untuk bisa menyampaikan takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi waktunya udah habis, gara-gara hari tasyrik udah habis, makanya kita kemudian untuk di selanjutnya ini adalah bagaimana cara kita itu untuk bisa meneladani ibroh daripada pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa? Tentang kesabaran, tentang keikhlasan, bagaimana kemurnian Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencari yang namanya ketauhidan. Bahkan loh ya teman-teman ya, saking hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, saking kayak Allah Subhanahu Wa Taala itu cinta banget sama Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai-sampai kalau kita katakan bahwasanya harusnya nabi-nabi itu hidupnya enak, harusnya kalau kita pikir secara nalar manusia biasa itu kita pikir bahwasanya nabi-nabi itu harusnya memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan gak ada masalah apa-apa. Kalau kita pikir secara logika harusnya para nabi itu kaya. Kalau kita pikir secara logika manusia harusnya para nabi itu hidupnya gak ada masalah, beban dan sebagaimanapun. Tapi ketika kalau kita masuk yang namanya ibroh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, loh itu masya Allah banget ya. Bagaimana seorang suami meninggalkan istrinya, bagaimana seorang abi ingin menyembelih anaknya gara-gara perintah Allah, bagaimana kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam seorang diri untuk mencari yang namanya mana Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kayak gini, kalau dikatakan orang yang, kan kita udah banyak banget, ada orang yang kayak saking, bukan bahasanya itu bukan ateis. Kalau ateis itu memang nggak percaya Allah sama sekali. Tapi kalau untuk apa sih istilahnya itu, ada orang yang dia itu percaya Allah akan tetapi dia nggak mau dikasih tentang ayat. Dia pengen ditunjukkan yang mana, apa buktinya, apa bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, bukan dari ayat, tapi dengan sesuatu yang ilmiah atau enggak dari alam. Ada yang begitu tuh, agnostik. Ibarat orang kayak gitu, orang agnostik kan itu dia mencari yang mana sih Tuhan kita, apa benar sih ini Tuhan kita. Maka ketika itu yang terjadi, yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, pengen mencari yang mana Tuhanku itu, yang mana gitu. Maka kemudian ketika mendapatkan jawabannya lah, itu masya Allah banget. Bang Coki ya, orang agnostik itu kan kayak, saya percaya Tuhan, tapi coba kamu buktikan sama saya mana bukti daripada bahwasanya Allah itu ada, mana bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Sama kayak Nabi Ibrahim. Tapi hebatnya Nabi Ibrahim apa? Gara-gara memang hati dan akal itu sinkron, akhirnya apa yang terjadi? Ketika lihat bulan dia berpikir, ketika lihat matahari dia berpikir, ketika lihat malam Nabi Ibrahim berpikir, kayaknya ini Tuhanku, bukan gitu. Jadi kalau kita bahasa kita mah ya, kalau laki-laki doang itu kan menggunakan akal, tidak disertai dengan hati. Jadi kemudian akal aja bawaannya. Kemudian apa yang terjadi? Akal tanpa disertai hati, maka kemudian nggak balance. Sama kalau kita kasih pikiran ke perempuan kan lebih mayoritas menggunakan hati. Ketika dikasih suatu pemikiran yang harus menggunakan akal, maka ketika hatinya yang dipakai nggak bakal balance. Beda ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika sudah menggunakan akal, menggunakan hati untuk mencari mana yang Allah Subhanahu Wa Taala, mana sih yang menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada, loh itu yang terjadi. Hebat banget. Minggu bahas kehebatan istikharah. Siap, kita bakal bahas istikharah. Bukan besok, 2 hari, lusa. Bahas konten ini bukan bahas ke Aish.
Mantap. Wah, udah 17.23, masih ada waktu 8 menit. Silakan teman-teman yang mau nanya, silakan teman-teman yang mau punya permasalahan apa, silakan taruh di kolom komentar. Jadi kalau ada waktu kita bisa jawab. Jadi mohon maaf ya, saya tadi pagi itu setelah sarapan langsung shoot ke Cilengsi. Mungkin ada teman-teman yang dari daerah Bogor atau Cilengsi. Saya dari situ tadi itu shoot dari jam 10-an, dari jam setengah 10-an sampai dengan jam 2. Masya Allah banget. Kemudian balik lagi dari jam 3 itu selesai setengah 3 langsung balik lagi ke Ciloto. Ciloto itu Cianjur. Balik lagi ke sini. Itu waktunya jauh banget dan waktunya lama banget. Dan ini saya baru istirahat sampai di sini. Masya Allah banget. Kok bukannya sejam tadi? Bukan. Yang sejam itu mungkin di setelah 4 pertemuan kita, setelah itu bakal sejam terus. Dan mungkin saya bakal ngambilnya dari setengah 5. Bismillah. Nah, ini ada pertanyaan keren juga nih dari Jopi ya. Mana nih? Kehilangan terus. Tadi mana kakak Jopi tadi nanyanya nih? Mana tadi tentang akikah ya? Aku sudah lewat akhir balik. Aku sudah lewat akhir balik. Ini. Aku sudah lewat akhir balik. Ingin akikah pakai uang saya. Bolehkah atau saya harus pakai uang orang tua saya? Mohon penjelasannya. Jadi tentang akikah itu kan pada dasarnya adalah tuntutan daripada sunnah Rasulullah SAW, sunnah muakkadah al-mustahab namanya itu, sunnah daripada Rasulullah SAW untuk orang tua yang ketika Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan anaknya. Tapi apakah boleh kemudian kalau bukan orang tua yang mengakikahi anaknya? Kalau di hadis Rasulullah itu pernah kemudian mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain, yang secara biologis bukan orang tuanya tetapi memang bagian daripada keluarganya. Kakeknya itu mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain. Rasulullah pernah mengakikahkan Hasan dan Husain. Sebenarnya kalau untuk masalah untuk anak ya ini ya, apakah anak itu harus menggunakan duit orang tua? Saya mohon penjelasannya. Allahu alam. Saya nggak tahu. Tapi kalau untuk kakek, yang saya tahu itu kalau untuk kakek ke anaknya itu baru boleh. Kakek ke cucunya boleh. Apalagi memang tuntutan daripada akikah itu adalah dari orang tua kepada anaknya. Tapi kalau untuk anak mengakikahkan dirinya sendiri, saya wallahu alam itu belum tahu tuh. Mungkin kalau ada waktu kita coba bahas lagi nih. Ya Kak Jopi, besok kita tanya lagi nih. Mungkin bakal ada jawabannya, insyaallah. Karena ini belum tahu saya nih. Yang kalau awalnya agnostik mempelajari agama lain, sempat percaya agama lain itu, akhirnya percaya Islam lagi, itu bagaimana? Ini kayak ceritanya siapa ya? Kayak ceritanya nggak ada kisah. Saya pernah baca itu kayak kisahnya Ustadz Felix Shaw. Ustadz Felix Shaw itu sampai kayak kemudian gara-gara setelah Ustadz Felix Shaw itu kan awalnya nonis ya, di luar daripada Islam. Kemudian ingin mencari tahu yang mana Tuhan yang sebenarnya, cari buktinya. Akhirnya coba di agama lain, dicoba, nggak ada yang pas. Tapi kemudian ketika masuk di agama Islam, akhirnya Ustadz Felix Shaw mendapatkan suatu jawaban yang luar biasa. Itu gara-gara surah wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala, bukan? Oh ya, fa'tu bi suratin min mithli. Jadi ketika Ustaz Felix Shaw itu baca Al-Qur'an,
Baca tulisan itu kalau kamu memang pintar karya tulis, kalau kamu memang pintar jago buat ngarang kata, coba kamu buat yang semisal dengan Al-Quran. Nah, gara-gara itu akhirnya Ustaz Felix Shaw bisa menemukan yang namanya fa'alam annahu la ilaha illahu. Jadi di sini kita tahu bahwasanya kalau kita udah belajar dari mana yang mana, dapat yang memang dapat yang paling pas itu adalah agama Islam, maka itulah yang paling terbaik. Gitu. Jadi nggak masalah, karena ini memang kayak bagaimana cara orang itu untuk bisa menemukan Tuhan itu bagaimana caranya, bagaimana jalannya itu banyak. Kak, kalau kurban sapi namanya satu orang itu hukumnya apa? Lah nggak masalah. Ada sahabat yang kemudian di setiap tahun itu menggunakan namanya sendiri untuk kurban. Untuk satu keluarga juga nggak masalah. Kambing, misalkan saya serahkan kambing untuk satu keluarga. Saya serahkan kambing ini untuk keluarga Agam gitu. Berapa? Istri, anak-anak. Gitu. Jadi nggak masalah untuk atas nama keluarga, untuk nama satu orang juga nggak masalah. Bang, bagaimana rasa hati kalau sudah sholat istikharah? Besok saya bakal bahas ini tentang istikharah di besok hari. Bagaimana cara mengatasi HP kentang? Beli tomat, beli apel. Nah, kan nge-lag lagi. Lama saya yang nge-lag sih. Cara mencintai Allah itu dari mana, Hyung? Dari hati. Kalau kita mencintai manusia itu yang katanya dari mata turun ke hati, sama, beda. Tapi kalau kita mencintai Allah itu bukan dari mata turun ke hati. Kalau secara mata itu kan kita yang nggak pernah tahu. Tapi kalau memang dari hati, semuanya itu memang real, pure dari hati, maka semuanya akan bisa terjadi. Gara-gara cinta, hati kemudian menimbulkan cinta. Orang kalau udah cinta, disuruh untuk terjun, kata orang yang dia cinta itu, kamu coba deh berenang. Kalau udah cinta ya dia bakal berenang. Sama kalau kayak kita cinta itu udah sama Allah. Allah katakan apa? Coba kamu sholat doang gitu, nggak usah ngapa-ngapain. Kamu puasa deh, kalau nggak kamu haji gitu. Gara-gara Allah udah memerintahkan kayak gitu, kita bakal rela melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Karena kenapa? Rasa cinta kita itu yang sudah kita tanam. Nanti nggak jadi sejam. Ini kan baru 2 pertemuan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 pertemuan ini masih setengah jam. Besoknya kita udah 1 jam full, baru enak tuh kayak gitu. Bahas tentang hijrah dong, saat aku lagi perjalanan hijrah. Semoga istiqomah. Saya mau nanya, bahas tentang hijrah apa bahas tentang kayak kehebatan daripada istikharah gitu? Soalnya saya tentang hijrah itu saya udah berapa kali menyampaikan juga, bisa tentang istikharah baru kemarin saya alamin. Nah, itu untuk apa tuh? Saya mau request ke teman-teman aja nih untuk judul besok. Apa bagusnya? Tolong jawab di kolom komentar. Hijrah, istikharah, hijrah. Oke. Kayak the power of istikharah. Hijrah dulu istikharah. Hijrah aja Bang, besok kalau nampak jodohnya baru istikharah. Hijrah. IG food. Istikharah, hijrah. Dua-duanya. Kalau waktunya sempat kita bakal bahas dua-duanya. Hijrah sama istiqomah itu kan satu kesatuan yang harus bisa disambungkan. Tapi kalau bisa dulu kita bahas hijrah dulu, karena kita coba isi hijrah dulu, karena di setelah hijrah itu baru timbul rasanya kita baru kayak banyak keajaiban, banyak tanda tanya yang harus kita mintai jawaban. Orang itu kalau setelah hijrah baru keluar, saya nanti kalau udah hijrah sekarang mau kemana nih, mau saya tinggalkan pekerjaan atau enggak, itu kan butuh istikharah. Saya kalau udah hijrah misalkan keluar daripada SMP mau lanjut SMA atau pondok pesantren, itu kan butuh istikharah. Dan sebelum istikharah pasti yang namanya hijrah, betul kan? Jadi kita bakal bahas
Hijrah dulu. Hijrah, siap. Kayak jadi setelah hijrah kita bakal bahas yang namanya istiqoroh. Setelah istiqoroh kita baru bahas yang namanya istiqomah. Jadi di triple ya, bukan I. HII jadinya. Kesimpulan dari pembahasan hari ini. Nah, jadi ketika kita sudah mencari yang namanya jawaban yang kita sendiri pengen mencari jawabannya, maka setelah kita mendapatkan jawabannya adalah kita the real kita bisa bertahan atas jawaban apa yang kita dapat. Oh, kalau kata Ustaz Felix itu gini, saya seringnya tuh setiap pertanyaan bukan berarti jawaban, tapi di setiap jawaban pasti ada yang namanya pertanyaan. Maka kalau kita analogikan dengan kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ketika ditanya-tanya tentang suatu pertanyaan, mungkin kemudian gara-gara saking overthinkingnya Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya saat bertanya-tanya siang malam, malam siang, pagi siang, sore malam gitu, bertanya-tanya yang mana Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah mendapatkan jawabannya, overthinking, maka akan mendapatkan jawaban-jawaban itu yang semakin membuat dia kuat. Maka dia akan mendapatkan jawaban-jawaban itu yang membuat dia semakin kayak menguatkan imannya, meninggikan imannya, yang kemudian mengatakan daripada jawaban itu menuju kepada kebaikan-kebaikan yang hakiki di setelahnya. Akan menimbulkan rasa cinta, akan menimbulkan rasa mahabbah, akan menimbulkan rasa siap berkorban untuk apa yang dia cintainya, kalau dia mencari jawabannya sendiri. Begitu. Mungkin karena waktu kita sudah habis ya, kita 30 menit, aduh ini bentar banget nih, jadi nggak enak nih kalau bentar nih. Mungkin doain aja kalau kita dapat prime time di 1 jam, doain ya teman-teman ya, biar bisa kayak leluasa berbagi ceritanya dan nggak nembaknya di deket-deket maghrib lagi. Mungkin saya akan naikin jamnya. Mungkin cukup sekian, doain aja semoga kita bisa bertemu lagi, semoga kita bisa bermuajahah lagi sore lusanya. Mungkin cukup sekian, udah lewat 5 menit ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih untuk teman-teman GoPlay yang sudah menyempatkan diri untuk bisa mendengarkan sedikit obrolan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Insya Allah besok kita akan bahas hijrah dan makna daripada hijrah. Stay tune. Bagaimana cara langkah hijrah sebenarnya, stay tune. Itu di lusa. Ajak teman-temannya untuk nonton. Ila liqa ma'asalama. Cukup sekian. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.